Oke, jadi sebagai pembuka ya, kita akan bahas terlebih dahulu terkait hukum biosafar ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk rumusnya itu ada D, B gitu ya. Itu sama dengan mu nol ya, dibagi 4 pi gitu ya. Kemudian dikali dengan I, kemudian dikali ds, dikali R gitu ya, dibagi dengan R kuadrat. Oke, untuk makna simbolnya di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. DB itu apa, mu nol itu apa, kemudian I itu juga apa, dan seterusnya gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian, penjelasan konsep ya, hukum filsafat itu sendiri itu dia menyatakan ya, bahwa medan magnet atau B besar gitu ya, yang ada ini arah vektor ya, tanda panah di atas, di suatu titik itu disebabkan oleh elemen arus kecil gitu ya, pada kawat. Nah, besar serta arah medan magnet itu ditentukan oleh di sini ada beberapa ya, besarnya arus, kemudian jarak dari kawat ke titik pengamatan, kemudian arah arus ya melalui ds, kemudian posisi titik relatif terhadap elemen arus melalui R gitu ya. Oke, jadi untuk hukum filsafat, kemudian makna simbol, kemudian penjelasan konsep ini harus teman-teman catat gitu ya di catatannya gitu. Karena siapa tahu nanti ketika UAS tiba-tiba keluar dan teman-teman bingung, ini apa gitu ya mu nolnya, I-nya ini apa gitu, DS-nya ini apa gitu ya. Karena teman-teman nggak mencatat makna simbolnya. Kemudian teman-teman juga biasanya kan di soal itu ada kayak pilihan terkait teori gitu ya. Nah, penjelasan konsep ini juga penting untuk dicatat gitu ya. Jadi bisa di apa, screenshot terlebih dahulu ya. Saya hitung sampai 3 ya. Untuk disalin ya, satu 2 3. Oke, mungkin saya rasa udah di-screenshot ya. Kemudian next ya, untuk contoh pengaplikasiannya sendiri ya, itu kita bisa menghitung gitu medan magnet di sekitar kawat lurus panjang, kemudian kita juga, apa, bisa tahu gitu ya medan magnet pada pusat loop arus, kemudian kita juga bisa tahu medan magnet pada solenoida dan toroid. Ini adalah konsep lanjutannya ya. Untuk solenoida itu sendiri, itu kalian tahu nggak sih kawat yang apa, melingkar-lingkar gitu. Nah, itu namanya solenoida. Sedangkan kalau kawat yang melingkar-lingkar itu kita bengkokin gitu ya, dia jadi melengkung gitu atau bentuk lingkaran, itu namanya adalah toroid. Itu adalah contoh aplikasinya ya. Kemudian untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, apa sih gunanya kita belajar hukum filsafat itu ya. Nah, di sini ada ya beberapa gitu ya. Nah, jadi hukum filsafat itu sendiri itu digunakan gitu ya untuk menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik gitu. Nah, aplikasinya itu sangat luas, tapi di sini kita pakai 3 aja gitu ya. Yang pertama itu ada motor listrik dan generator gitu. Nah, filsafat itu dia tuh menjelaskan ya, bagaimana medan magnet itu terbentuk dalam lilitan kawat yang menjadi prinsip kerja motor listrik dan generator gitu. Kemudian yang kedua itu adalah peralatan elektronik. Nah, seperti speaker gitu ya, teman-teman di sini mungkin udah nggak asing lagi ya, terkait handphone juga, kemudian AI gitu ya, atau magnetic resonance imaging gitu ya. Kemudian menggunakan medan magnet yang dikontrol. Oke, lanjut lagi ya. Oke, untuk yang ketiga ya, yang tidak asing gitu ya, itu adalah wireless charging gitu ya, medan magnet yang hasil apa, hasil arus bolak-balik itu digunakan untuk mentransfer energi secara nirkabel gitu. Jadi ini untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Soalnya di tahun kami dulu ya, ketika kami UAS, itu dia ada kayak secara tidak langsung dia menyampaikan suatu teori gitu ya, yang berhubungan dengan apa, hukum filsafat itu sendiri itu apa gitu. Siapa tahu nanti kalian juga sama gitu ya. Jadi kalian udah nggak asing lagi gitu, oh ternyata kalau tentang hal ini itu berkaitan dengan si hukum filsafat atau oh ternyata kalau terkait hal ini dia berkaitan dengan hukum ampere. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan teknis. Sebenarnya ini adalah pengetahuan umum saja gitu ya, di luar dari konteks apa, soal-soal karena saya tahu ya, kalian pasti jenuh banget gitu ya, terkait rumus gitu ya, kemudian perhitungan itu. Jadi kita coba di apa, dikombinasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya memang tidak disampaikan sih, cuman ini kita harus sampaikan gitu supaya kita lebih
paham, oh ternyata kalau misalnya kita belajar ini, dia bisa loh diterapkan gitu ya di prodi kita. Nah, contohnya kalau di prodi saya sendiri gitu ya, di teknik kimia, ini ada 3 juga ya, itu ada kayak elektrolisis dan elektrokimia gitu ya. Jadi di suatu proses industri itu seperti pemurnian logam ya, itu melibatkan arus listrik dia. Nah, pemahaman medan magnet itu membantu untuk mendesain elektroda dan reaktor agar prosesnya efisien dan aman. Kemudian yang kedua itu ada terkait reaktor elektromagnetik gitu ya. Nah, dia itu digunain dalam pemrosesan fluida gitu ya, atau yang menggunakan induksi magnetik gitu ya. Konsep medan magnet itu penting untuk di apa, desain sistemnya. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait sensor proses industri. Nah, itu banyak banget ya alat ukur industri itu yang memanfaatkan medan magnet untuk mengukur aliran cairan. Misalnya itu adalah magnetic flow meter. Jadi ini adalah hubungan dengan prodi saya sendiri gitu ya, tentang teknik kimia. Untuk hukum Biosafats. Kemudian kalau misalkan di prodi teknik pertambangan sendiri ya, sini ada saya cantumkan 3 juga ya. Nah, yang pertama itu adalah terkait eksplorasi tambang menggunakan magnetometer gitu ya. Mungkin anak tambang nanti ketika masuk prodi udah nggak asing lagi dengan ini ya. Nah, jadi ini adalah alat untuk mendeteksi gangguan medan magnet gitu ya, bumi akibat adanya logam atau logam berat dalam tanah gitu ya. Dasarnya adalah prinsip medan magnet dan hukum filsafat. Sebenarnya nih di prodi teknik kimia juga ada ya, terkait membahas magnetometer ini gitu. Itu di mata kuliah kami itu adalah tentang panas bumi gitu, dan anak tambang juga kebetulan di tahun saya kemarin juga ngambil mata kuliah kami ini gitu. Jadi kami kelas bareng sama anak tambang juga. Kemudian yang kedua itu yang berhubungan dengan prodi teknik tambang itu adalah terkait pemisahan magnetik gitu ya. Itu digunakan untuk memisahkan mineral magnetik dan biji tambang. Nah, ini juga di teknik kimia juga ada ya sebenarnya. Jadi sebenarnya dari prodi teknik kimia dan teknik pertambangan ini ada hubungannya sedikit-sedikit lah ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian alat berat gitu ya. Nah, anak tambang pasti udah tahu ya, di tambang itu banyak banget gitu ya, alat berat gitu. Nah, dalam sistem kendali otomatis gitu ya, medan magnet itu dia bisa membantu gitu ya dalam navigasi di bawah tanah. Kemudian kalau yang berikutnya adalah karena di sini bukan hanya teknik kimia pertambangan saja, tapi ada minyak dan gas juga ya. Nah, di sini ada 3 juga ya yang sudah saya cantumkan gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait logging tools ya, atau well logging gitu ya. Itu adalah saat mengebor sumur minyak gitu ya, atau gas gitu ya. Alat logging itu digunakan untuk membaca kondisi bawah tanah, termasuk resistivitas dan medan magnetik dari formasi batuan. Nah, ini juga sebenarnya kami pelajarin juga ya di teknik kimia gitu ya. Itu bagaimana caranya kayak apa memperoleh si minyak itu gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang pipeline monitoring gitu ya. Nah, ini harusnya nggak asing lagi ya di telinga anak rekayasa minyak dan gas nantinya ketika sudah masuk di prodi gitu ya, bahkan teknik kimia juga membahas juga gitu ya terkait ini gitu. Nah, jadi di sini adalah medan magnet yang digunakan itu untuk mendeteksi aliran dan mendeteksi kebocoran pada pipa gitu. Nah, kalau di teknik kimia sendiri juga ada tuh yang namanya ini pipeline monitoring. Jadi kita bisa tahu bahwasanya ada pipa yang bocor gitu. Jadi bisa atau apa kayak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya, yang mengakibatkan pipa itu bocor itu seperti apa gitu. Itu dengan menggunakan tadi ya, medan magnet gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah directional drilling ya. Ini membutuhkan kontrol medan magnet untuk mengetahui arah dan posisi pipa bor bawah tanah gitu. Jadi ya kurang lebih ini ya untuk pengetahuan umum terkait hukum filsafat gitu ya. Kemudian kita bisa simpulkan ya bahwasanya untuk hukum filsafat itu sendiri ya, itu bukan cuma teori fisika tapi jantung dari banyak teknologi modern. Nah, di teknik kimia, kemudian teknik pertambangan, kemudian rekayasa minyak dan gas gitu ya. Konsep ini tuh jadi dasar gitu ya untuk memahami sistem elektromagnetik, kemudian desain alat, dan eksplorasi bawah tanah. Oke, jadi ini bisa di-screenshot ya tugas kalian ya. Ini udah sengaja saya besarin gitu ya. Tugas kalian adalah catat semua materi tutor hari ini dan cari contoh aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari hukum ampere ya. Kan kalau biosafar sudah ya. Jadi tinggal kalian coba saja untuk biosafarnya. Jadi yang kalian cari adalah terkait hukum ampere ya, serta kaitannya dengan prodi masing-masing gitu. Tuh, itu untuk pembukaan ya. Kemudian kita next. Saya kembali dulu. Silahkan di screenshot ya untuk tugasnya ya. Sampai 3, 1, 2, 3. Oke, mungkin udah ya.
Untuk tugasnya ini deadline-nya kapan, Bang? Oh ya, untuk tugas ini deadline-nya adalah hari Sabtu 23.00 ya. Oke, Jadi bakal makasih, di Bang. oke, nanti saya bakal buat tempat pengumpulan. Oke, Yayan, kenapa Yayan? Izin Bang, izin nanya ini dikerjainnya di folio atau gimana ya Bang? Di senyaman kalian sih, yang penting bukan tas koran gitu ya. Baik Bang, terima kasih. Oke. Apakah sudah terlihat soalnya? Sudah Bang. Bang. Oke. Jadi untuk soal yang pertama ini itu terdapat ya sebuah kawat berarus listrik atau I ya, bisa dilihat ya ada I ya, dibentuk menjadi loop seperti gambar di bawah ini gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, di sini diketahui juga ya terdapat A, ini ya. A ini adalah jari-jari ya, 13,5 sentimeter, kemudian B ya 10,7. Ini ya yang warna merah ini ya, ini adalah B ya, 10,7 sentimeter. Kemudian untuk tetanya ya, sudutnya itu adalah 74 derajat. Oke, ini bukan 740 ya, tapi 70, bentar ini saya hapus. 74 derajat. Dan I, arusnya ya, itu adalah 0,41 ampere. Kemudian kita diminta untuk menentukan berapakah besar dan arah medan magnet di titik P. Jadi di titik P nih kita ditanyanya gitu ya. Tentuin besar dan juga medan magnetnya gitu. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, kita lihat loop ini ya. Ini bisa kita bagi jadi 4. Oke, untuk pembagiannya bagaimana? Teman-teman bisa lihat gambar yang ini ya. Ini saya nunjuk-nunjuk pakai ini kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bang. Oke, itu ya. Untuk yang nomor satu itu adalah di sini ya, bagian garis yang ini ya. Kan udah jelas ya, ini nomor satu. Kemudian untuk yang nomor 2 dia di bagian kawat sebelah sini ya. Kemudian untuk yang nomor 3 dia di bagian sebelah sini. Kemudian untuk yang nomor 4 dia di bagian sebelah sini. Maaf, kebalik. Oke, seperti ini. Ini jadi satu, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, setelah kita bagi ya, satu, 2, 3, dan 4. Kita bisa ya, kita akan menghitung gitu ya, kontribusi medan magnet akibat masing-masing bagian pada loop tersebut gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan ini ya, apa, rumus Biot-Savart. Kalau berdasarkan kemarin ya penjelasan dosen, katanya rumus ini sudah dijelaskan atau sudah diturunkan di kelas teman-teman gitu ya. Sama seperti yang rumus awal tadi yang saya sampaikan ya sebagai pembukaan, itu ada DB gitu ya, sama dengan mu nol dibagi 4pi dikali sama I, kemudian dikali DS dikali R dibagi sama R kuadrat gitu. Nah, kan dia ada 4 ya tadi ya, kita bagi jadi 4 ya. Jadi kita bisa tulis ya BP-nya itu adalah B1, B2, B3, B4. Tanda panah ini menandakan vektornya gitu ya.
Nah, di sini udah saya kasih penjelasan sih. Jadi untuk B1 itu adalah besarnya medan magnet yang dirasakan oleh titik P oleh kawat satu bagian sebelah kiri gitu. Jadi B1 itu ya besarnya medan magnet yang dirasakan oleh titik P ini di sebelah kiri. Sama juga ya nomor 2 besarnya medan magnet yang dirasakan oleh titik P gitu ya. Oleh kawat nomor 2 ini. Nomor 3 juga sama. Tapi di sini saya cantumkan menjelaskan yang bagian B1-nya saja ya. Karena saya rasa untuk yang B2, B dan B4 hanya diubah saja bahasa atau katanya doang dari kawat satu jadi kawat 2, kawat 3 gitu ya. Oke, kemudian apa masing-masing apa kita cari terlebih dulu ya untuk nilai masing-masingnya gitu ya. Kita pertama cari dulu untuk yang DB1 ya. Untuk DB1-nya itu kita sama ya menggunakan rumus Biot-Savart ini ya. Mu 0 dibagi 4pi dikali sama I dikali ds dikali sama R kemudian dibagi sama R kuadrat. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya pada gambar ya, gambar ini ya, kita bisa lihat gambarnya sama aja sih sama yang di atas tadi gitu ya. Nah, untuk DS gitu ya, nilai DS itu adalah sejajar gitu ya. Dia dengan si R-nya gitu. Ini R-nya ya. Yang pertama kita perhatikan ini dulu ya. Kawat nomor satu ini. Untuk R-nya itu ini ya. Nah, dia sejajar dia. DS-nya itu ini yang kita tinggal. Makanya kenapa untuk apa DS cross R gitu ya. Itu dia bakal kan bernilai nol. Kenapa? Karena kalau misalkan dia apa, cross product gitu ya, dia itu sin gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sin ya, sin nol gitu ya, itu otomatis dia bentar, dia adalah nol, iya benar. DS kali R sama sin sebentar, sin nol. Iya benar. Jadi nanti dia dapatnya adalah DS dikali sama R atau DS cross R gitu ya, itu adalah nanti dia dapatnya adalah nol gitu, karena dia ini tadi arahnya sejajar gitu. Kemudian untuk ini tadi ya saya sampaikan sebelumnya, kalau cross product dia adalah sin ya, cross itu adalah yang simbolnya adalah X ya, ini dibaca cross. Sedangkan kalau misalkan dia titik gitu ya, itu kita baca dot. Ini saya rasa udah disampaikan juga sih di kelas. Ini adalah hal yang sangat apa dasar banget ya antara cross dan dot ini. Kalau cross adalah tanda silang, kemudian kalau misalkan dia dot itu adalah titik gitu ya. Kemudian next ya. Jadi kita dapat ya untuk B1-nya itu adalah bernilai 0 ya. Ini ya udah ya. Kemudian dengan cara yang sama juga ya, kita coba perhatikan untuk bagian yang di B3. Nah, B1 sama B3 ini juga sama ya, antara R dan juga DS-nya itu adalah sejajar gitu ya. Nah, karena dia sejajar, maka kita bisa anggap dia juga sebagai nol gitu ya. Kemudian untuk bagian yang dua ya, atau yang bagian sini ya, pada gambar ini ya. Nah, itu kita tinjau ya, sama yang kita tulis dulu untuk rumusnya ya. Itu adalah mu 0 dibagi 4pi dikali I dikali ds, kemudian dikali artikan ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, untuk apa, ds ini sendiri gitu ya, itu nilainya adalah ini ya, A, kan kalau misalkan kita tinjau di sini tadi ya, kan ada A ya, jari-jarinya tadi, tuh. Kemudian delta D D theta gitu ya. Jadi dia ada sudutnya tadi ya. Kemudian sin alpha gitu ya, untuk apa, yang R-nya tadi gitu ya, itu bisa kita ubah gitu jadi A, karena tadi kan kita menggunakan yang tadi. Kan tadi udah saya sampaikan juga ya bahwasanya A itu adalah jari-jari bernilai 13,5 sentimeter. Kemudian untuk berikutnya ya, sama ya tinggal kita apa, tulis ulang lagi aja ya, terkait rumus yang di atas ini. Untuk alfanya sendiri itu adalah apa gitu ya. Nah, alfa itu adalah sudut antara DS dan R gitu.
yaitu 90 derajat. Kenapa 90 derajat gitu ya? Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan gitu ya, antara R gitu ya dengan DS, ini ya, ini adalah R, yang warna merah ini adalah R, kemudian yang melengkung gini adalah DS gitu ya. Itu dia bentuk kayak gini ya, sama aja sih gini. Coba sip, ulang aja deh. Sama aja kayak gini sih, gambar ini ya, R sama DS. Udah, bagus lagi. Gambar lagi, tapi intinya adalah ini ya gambarnya, teman-teman bisa lihat ya. Antara R dan DN kan kalau misalkan dia seperti itu gitu ya, dia bakalan membentuk ini ada saya jelasin ya, sin alfanya itu adalah berasal dari sudut RDS gitu ya, yaitu 90 derajat karena DS itu horizontal gitu ya dan apa, horizontal ya DS-nya. Kemudian untuk R-nya itu adalah vertikal gitu ya. Nah, jadi sin-nya itu adalah 90 derajat. Sedangkan untuk sin 90 derajat itu kita ketahui ya bahwasanya bernilai 1 gitu ya. Kemudian itu tadi ya untuk yang R kuadrat tadi itu adalah nilai A ya atau jari-jari gitu ya. Maka karena dia di sini adalah R kuadrat, otomatis di sini kita tinggal ubah tadi. Ini udah sampai sini deh yang kita tadi. Itu adalah jadi A kuadrat ya. Kemudian karena yang kita cari itu adalah nilai dari DB2 gitu ya. Bisa kita langsungkan gitu ya. Di sini sin-nya bisa kita hilangkan gitu ya. Kan untuk DB2 sin yang tadi kan binominal 1 ya. Jadi ya udah tinggal kita tulis saja untuk mu 0 dibagi 4pi itu sama dengan I dikali delta maaf D theta gitu ya dibagi sama A gitu ya. Kemudian untuk B2 kan di sini dia masih D ya. Nah, jadi bisa kita integralkan ya. Ini adalah persamaan matematisnya gitu ya. Oke, kemudian nanti kita bakal sebentar. Ada yang keliru ya. Di sini A kuadrat, di sini A. Sebentar. 4, 2, 1. Oke, harusnya di sini tetap 2 ya. Tapi nggak ngaruh juga di sini. Sini kan nilai 1 kali. A kuadrat ya, harusnya A kuadrat ya teman-teman. Kemudian ini adalah persamaan matematis ya. Jadi nanti teman-teman tinggal integralkan saja ya. Untuk mu 0 dibagi 4pi dikali dengan I d theta gitu ya. Kemudian per A kuadrat ya. Kemudian nanti dapatlah, ini kan bisa kita keluarin ya untuk nilai si mu 0-nya ya. Sama 4pi-nya, kemudian tetanya juga sama ya. Kemudian ini kita anggap arahnya negatif cos. Nah, makanya sebentar dianggap negatif. B2. B2. Oh iya, kenapa kita anggap dia sebagai arah negatif ya? Kita gunakan kaidah tangan kanan gitu ya. Jadi jari jempol itu masuk ke dalam gitu ya, ke arah kanan. Kemudian 4 jari lainnya itu mengarah ke luar gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai sumbu kartesius gitu ya, dia seperti ini ya. Ini adalah jari jempolnya ya untuk yang X ini gitu ya. Kemudian kan kalau misalkan dia ke sebelah sini ya, dia itu nanti bakalan positif ya untuk X-nya. Dan saya rasa untuk penjelasan penggunaan kaidah tangan kanan ini juga udah dijelaskan ya di kelas dan kalau nggak salah pertemuan 5 juga udah saya sampaikan juga ya, terkait kaidah penggunaan tangan kanan gitu. Jadi makanya kenapa kita anggap ya arahnya itu adalah negatif. Tapi bentar nih, saya mau nanya. Ini ada yang tahu nggak kenapa tadi di sini adalah dia A doang, nggak A kuadrat? Ada yang tahu? Karena yang buat ngilangin pembilang A-nya juga, Bang. Buat ngilangin pembilang A-nya. Iya Bang, yang Oh di ya, atas itu Bang. Karena yang di atas kan ada Yang di atas dicoret, Bang. betul-betul saya yang tidak memperhatikan dengan baik ya. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Iya, Bang. Siapa, Dek? Iya. Iya, benar?
Tia Tia Ayu Larasati ya? Oke, bentar ya, saya yang tidak memperhatikan. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya ya. Bentar ya, jadi ini ngilangin si A-nya juga ya, jadi dia dapatnya A. Oke, jadi ini udah benar ya jawabannya. Kemudian setelah kita tinjau ya, untuk yang apa, bagian B2-nya gitu ya, kita udah dapat tuh dia adalah arahnya negatif ya, karena kita menggunakan kaidah tangan kanan gitu ya. B2 arahnya masuk ke dalam bidang atas, jadi dia adalah cross ya. Kemudian kita tinjau untuk yang berikut adalah bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat, sebenarnya ini sama aja ya, tapi bedanya itu di bagian A, untuk R-nya itu adalah B ya. Kan kalau misalkan kita perhatikan ya, di gambar pada soal ini, yang bagian keempatnya ini ya, kan ini 4 ya. Nah, dia itu adalah jarinya adalah B gitu. Sedangkan kalau misalkan yang di 2 tadi, jari-jarinya itu adalah A gitu. Itu aja sih yang membedakan gitu ya. Makanya kenapa di sini kita pakai B gitu ya. Jadi mu 0 theta ya, I kemudian dibagi B gitu ya. Nah, kita anggap arahnya itu adalah positif gitu ya. Kemudian nanti kita dapat ya untuk apa? Nilainya itu. Sebentar ini ada apa? Penjelasan juga sama sih. Kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, arahnya itu keluar di titik P ya. Kayak lagi menggali sesuatu gitu ya. Berarti ini tuh searah dengan sumbu X positif. Nah, ya, makanya di sini kita simbolin dengan dot gitu ya. Kan kalau cross itu adalah X gini ya. Nah, ini kan X ini adalah cross ya. Sedangkan kalau ini adalah dot untuk yang di apa bagian 4 ini. Tadi dia jari-jarinya kayak gini tadi. Dia adalah B jari-jarinya. Sedangkan kalau misalkan yang 2, dia adalah jari-jarinya adalah A tadi. Ya. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan juga ya untuk apa sudut untuk jari-jari dan juga DS-nya gitu ya. Dia adalah sama kayak gini ya gambarnya ya. Kayak gini sebenarnya dia ngelengkung sih, cuman ya kita anggap aja sama gitu ya. Ini DS-nya gitu ya, kemudian ini B-nya gitu ya, atau jari-jarinya gitu. Nah, untuk total medan magnet ya di titik BP yaitu kan kita udah tahu ya kalau B1 itu adalah nilainya 0, kemudian untuk yang B2 tadi kita anggap negatif ya. Kemudian untuk yang B3 juga adalah 0 ya karena dia sejajar tadi ya antara R dan DS-nya. Kemudian untuk yang B4 kita juga udah peroleh ya nilai akhirnya adalah ini ya, positif dia ya. Gitu mu 0, kemudian theta ya dibagi 4pi, kemudian I per B ya. Kemudian nanti kita dapat ya, ini hanya persamaan matematis saja ya, antara negatif ditambah positif gitu ya. Nanti kita dapatnya adalah seperti ini, 1 per B dikurang 1 per A gitu ya. Kemudian nanti kita bisa masukin ya untuk masing-masing apa nilainya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masukin masing-masing nilainya gitu ya, itu kita peroleh ya hasil apa akhirnya dari BP itu adalah 1,02 dikali 10 pangkat 7 Tesla ya. Gitu. Kemudian untuk arahnya itu adalah ini ya, dot ya. Jadi dia bentar, dot itu positif. Perlawanan arus cek. Oh, dot itu adalah negatif ya kalau pakai itu. Oke, jadi kita udah dapat tuh untuk besar dari medan magnetnya adalah 1,02 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla ya. Kemudian untuk arahnya itu adalah dot ya. Dot itu adalah negatif ya. Dia berlawanan arah, benar kan? Arah dot itu adalah keluar berlawan.
jarum jam. Iya benar, kalau cross itu dia adalah ini ya, dia masuk atau searah jarum jam, berarti dia positif gitu. Gitu. Tapi di sini positif ya, berarti dia adalah cross dong. Sabar, berarti ini kurang. Pokoknya ini yang jelasin 2 dosen berbeda ya. Ini dosen yang pertama. Iya, kalau misalkan kita lihat dari nilai ini, dia kan bernilainya adalah 1,02 kali 10 pangkat negatif 7, 000. Ya, positif nilainya. Kalau misalkan positif berarti dia harusnya cross. Iya benar. Dia adalah ini ya, cross ya. Karena nilainya adalah positif atau searah dengan jarum jam. Jadi untuk soal nomor 1 itu ya, pertanyaannya tadi udah udah dijawab ya. Besarnya sudah dapat ya, 1, sekian tadi. Kemudian arah medan magnet di titik P-nya juga udah dapat ya. Dia adalah cross atau positif. Berdasarkan besar dari medan magnetnya. Untuk soal nomor 1-nya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Iya Ayu, oke boleh. Bang, untuk jawaban di yang bagian 2 sama bagian 4 itu kan juga ada tanda cross sama tanda dotnya. Nah itu yang awal tadi kan katanya yang cross itu negatif, yang dot itu positif. Tapi bawahnya itu kok jadi yang cross jadi positif, Bang? Terima kasih. Oke, sebentar. Oh iya benar juga. Iya itu sama ini X kita anggap arah negatif. Ini cross, iya harusnya dia positif ya. Kemudian ini adalah dot ya. Kita anggap arah cross dan dot. Cross dan dot sudah dijelaskan ya sebelumnya di kelas benar? Benar nggak teman-teman? Cross dan dot. Sini terdapat itu ya, selip sedikit gitu ya. Harusnya itu tadi ya, kalau misalkan dia cross gitu ya. Cross itu dia masuk atau searah jarum jam, otomatis kalau searah jarum jam dia positif gitu ya. Kalau misalkan dia dot, dia keluar berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang punya catatan nggak terkait cross dan dot ini? Yang positifnya yang mana, yang dotnya yang mana? Ada? Coba deh, saya mau nanya kalau gitu ya. Di sini pada diem ini. Kayaknya cuman Tia doang dari tadi ngomong. Saya mau nanya ke siapa ini yang nggak on cam ya? Oke, pada on cam ini ya. Oke, saya mau nanya ke bentar. Nah, ini masih pada off cam ya. Fatih. Fatih, apakah mendengar suara saya? Bang, lagi di jalan. Lagi di mana? Lagi di jalan. Dalam. Jalan ke Lampung. Oh, di sini ada yang belum kontak. Jaringannya satu garis, Bang. Kita next aja kalau gitu ya. Saya mau nanya ke Eko. Eko, apakah mendengar suara saya? Dengar Bang, Oh, oke. Terkait teori ya, cross dan dot. Yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Eko, apakah mendengar suara saya? mendengar Bang. Oke, jadi cross itu positif atau negatif dan dot itu positif atau negatif?
Kalau nggak salah cross positif bang, dot negatif. Kalau salah. Oke, ada yang punya jawaban lain gitu? Sebelum saya tanya, oke, ini saya tanya aja deh. Di sini kalian suka banget diem-diem ya, kayak orang sakit gigi gitu. Saya mau nanya ke Anindi. Anindi apakah mendengar suara saya? Benar, Bang. Oke, jadi menurut Anindi gitu ya, cross itu positif atau negatif dan dot itu positif atau negatif? Dot itu positif, kalau cross itu negatif. Positif kalau negatif. Tadi dari jawabannya siapa tadi sebelumnya? Eko ya? Itu kebalikannya, benar nggak? Iya, Bang. Ada yang punya jawaban lain lagi? Coba yang ngerasa cross itu adalah positif. Kan? Cross positif atau negatif? Coba yang merasa cross adalah positif, rasain. Ini nggak ada yang ngerasain ini. Kalau cross itu negatif, beranggapan bahwasanya cross itu adalah negatif, coba rasain. Oke. Ini nggak ada yang ngerasain juga ini. Oke, Naufal. Rifki Naufal ya. Ya, jadi Rifki Naufal ini beranggapan apa ini? Dari saya mungkin kalau misalkan yang cross itu kan berarti masuk ke bidang itu negatif bang. Kalau misalkan yang dot itu kan dia keluar ke bidang itu bernilai positif bang. Positif bang. Itu mungkin dari saya. Cuman nggak tahu kalau salah. Kita kalau salah ya. Jadi kalau misalkan dia keluar bidang, dia adalah negatif gitu ya. Oke, itu ya terkait cross dan dot ya. Bisa teman-teman cek lagi gitu ya. Terkait kebenarannya gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan selain pertanyaan Tia tadi gitu ya terkait cross dan dot? Ada atau bisa kita lanjutkan? Oke, saya rasa kita lanjutkan ya. Nggak ada lagi yang ditanyain lagi ya. Itu yang terkait cross dan dot nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Gitu. Cuman kalau berdasarkan kemarin ya penyampaian oleh dosen, ini ya yang saya dapatkan. Arah dot itu ya, atau titik ya simbolnya. Itu dia keluar atau berlawanan dengan jarum jarum jam gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia cross gitu ya, dia itu masuk atau dia tuh searah dengan jarum jam. Makanya nilai itu adalah positif. Oke. Kemudian untuk yang soal nomor 2 ya, di sini harapannya gitu ya, teman-teman mampu memahami konsep hukum ampere. Kemudian untuk soalnya sendiri, gambar di bawah ini gitu ya, itu menunjukkan 4 buah susun kawat panjang yang sejajar yang dialiri arus listrik yang sama besar. Nah, arah arus listrik itu dapat dilihat pada gambar. Kemudian di sini diminta untuk urutkan susunan kawat tersebut berdasarkan besar medan magnet total di pusat bujur sangkar dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, jadi di sini ada 4 ya. Ada A, B, C, dan D. Sebentar. Ini kita coba buka yang apa? Belum dicoret-coret ya, biarin lebih jelas lagi. Meeting.
Oke, jadi ini ya gambar polosannya ya. Dari soal yang nomor 2 tadi ya, terdapat 4 ya. Ini ada A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya, di sini dia apa? Ada dot ya, kemudian ada cross ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di pojok-pojoknya nih. Ini ada dot, dot, ini juga dot, ini juga dot. Cross, ini dot, ini dot, ini cross. Kemudian ini cross, ini cross, ini dot, ini dot. Ini cross, ini dot, ini dot, ini dot. Jadi untuk gambar aslinya seperti ini ya. Teman-teman kalau mau gambar silahkan digambar dulu seperti ini. Hitung sampai 3 bisa di screenshot terlebih dahulu ya, untuk menyalin di catatan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, itu untuk gambar coret-coretannya ya. Kemudian di sini akan saya jelaskan ya. Hmm. Kok dia nggak muncul ya? Jadi kalau misalkan kita perhatikan lagi ya untuk penjelasan di sini ya. Kalau misalkan arah dot gitu ya atau simbolnya titik seperti ini, dia kan keluar ya atau berlawanan dengan apa? Jarum jam. Makanya kenapa ini kita buat ya, dia adalah seperti ini ya arahnya, berlawanan arah jarum jam gitu ya. Kemudian yang titik kedua gitu ya, itu dia juga sama ya, dia adalah dot ya, makanya dia adalah berlawanan arah juga ya. Kemudian untuk yang titik ketiga gitu ya, dia juga sama dot ya, berarti dia berlawanan juga. Kemudian untuk yang titik keempat juga sama ya, dia berlawanan arah juga ya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ulang gitu ya, gambar arah medan magnet di titik pusat bujur sangkar dengan menggunakan aturan tangan kanan dan meninjau kontribusi medan magnet dari masing-masing kawat gitu ya. Ini bisa kita perhatikan dulu ya. Untuk yang di bagian titik satu gitu ya, dia kan arahnya kayak gini ya. Nah, ke apa? Ke atas gini ya. Nah, berarti kalau misalkan kita tinjau dia di tengah-tengah sini ya, di pusat sini ya, pusat bujur sangkarnya. Nah, berarti dia ke arah ke atas sini. Berarti B1-nya ada di sini. Ini jadi ini untuk B1 ya. Kemudian kalau misalkan kita tinjau lagi untuk yang nomor 2 ya, titik di nomor 2 gitu ya. Dia seperti ini ya, menuju ke bawah ya, bawah ke sebelah kanan. Nah, makanya kenapa dari titik P ini ternyata B2-nya ada di sebelah sini gitu ya. Medannya yang dirasakan. Kemudian kita tinjau terlebih dahulu untuk yang titik 3 ya sebelum ke titik 4. Nah, titik 4 juga sama ya, dia kan berlawanan arah ya. Nah, kalau kita lihat panahnya, dia adalah menuju ke sebelah sini ya. Ke sebelah kiri di bawah, ke bawah ya dia. Makanya kenapa B3-nya ada di sebelah sini ya. Dia mengarah ke bawah. Kemudian untuk B4 ya, kalau misalkan kita tinjau ya, dia ke arah atas ya, atas sebelah kiri ya. Makanya kenapa di sini adalah miliknya si B4 atau medan magnet ya. Nah, kalau misalkan kita tahu ya, di sini bisa kasih penjelasan ya. Untuk gambar yang A ya, ketika kita lihat ya di titik P ya, kita di titik P sini ya. Penjelasan yang di samping ini kebaca nggak teman-teman? Ini. Kebaca? Kebaca nggak teman-teman? Kebaca, Bang. Baca, Bang. Baca bang. Yang gambar A ya, itu ketika kita lihat ya di titik P, karena nilai arusnya itu sama dan kawatnya juga sama gitu ya. Nah, jadi kalau lawan arah dan B itu besaran vektor gitu ya, jadi B-nya itu adalah 0. Nah, jadi di sini kan mereka saling meniadakan ya. Makanya kenapa B1 dikurang sama B3 itu sama dengan 0 ya. Kemudian B3 sama bentar ya, B3, B4 itu juga 0 ya. Karena di sini nggak ada yang
kayak searah gitu ya. Nanti kita bakal coba tinjau yang C ini karena dia beda gitu ya dari gambar A dan B. Jadi kalau misalkan gambarnya seperti ini ya, arahnya gitu ya, berarti mereka saling meniadakan gitu. Jadi untuk besar dari medan magnet totalnya itu adalah nol atau B netnya adalah sama dengan nol. Karena di sini mereka saling meniadakan gitu ya. Saling saling berlawanan arah gitu. Kemudian untuk yang gambar B ya, kalau misalkan kita tinjau ya, dia kan ini cross ya. Untuk cross kan dia ini tadi ya penjelasan yang cross ya. X itu dia masuk atau searah dengan jarum jam. Makanya gambarnya seperti ini ya. Kemudian untuk titik 2 dia adalah dot, sama ya dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalau untuk cross lagi ya, dia searah dengan jarum jam. Kemudian dot dia adalah ini ya, apa berlawanan juga ya dengan arah jarum jam gitu. Nah, kalau misalkan kita tinjau satu-satu terlebih dahulu ya, untuk yang di titik 1 gitu ya, bernilai cross-nya dia kan searah jarum jam ya. Dia mengarah ke sini ya, mengarah ke ke bawah sebelah kanan ya. Makanya kenapa di sini kita buat dia di sebelah sini ya, karena dia kan arahnya kayak gini ya. Dia ngarah ke masuk ke bawah gitu, ke sebelah sebelah kiri ding, kanan kan sebelah sini ya. Kiri sebelah sini, ya benar. Ke sebelah kiri ya, maaf. Nah, di sini ya, B1-nya. Kemudian kita tinjau untuk yang di titik 2 ya. Nah, dia kan berlawan arah ya. Kalau misalkan kita buat kayak gini, berarti dia menuju ke bawah juga ya, ke sebelah kanan gitu ya. Makanya B2-nya di sebelah sini. Kemudian untuk yang di titik 3 dia cross ya, dia sama aja ya. Dia adalah ini ya, searah jarum jam ya. Nah, dia menuju ke ke atas sebelah sebelah kanan gitu ya. Nah, makanya B3-nya ada di sini ya. Kemudian untuk yang B4 dia dot ya. Dot itu dia juga sama ya, berlawanan berlawanan arah jarum jam, makanya kenapa dia mengarah ke arah sebelah kiri ya, ke kanan gitu. Makanya dia letaknya adalah di sini gitu. Kalau misalkan kita perhatikan lagi ya, ternyata mereka ini juga saling meniadakan gitu ya. Nah, jadi untuk nilai B-nya ya, medan magnetnya gitu juga sama, itu adalah nilainya 0. Itu untuk yang gambar B. Kemudian untuk gambar yang C ya, ini kita perhatikan lagi ya, untuk di titik 1 itu adalah cross ya. Cross itu kan dia ini ya, apa sih, searah jarum jam gitu ya, masuk gitu. Kemudian kalau misalkan titik 2 juga sama ya, di sini adalah cross juga ya, maka dia sama ya, searah jarum jam. Kemudian untuk yang titik 3 itu adalah dot, dot itu adalah berlawanan arah jarum jam ya, makanya dia bentuknya seperti ini gitu ya, arahnya ke sebelah sini. Kemudian untuk yang keempat ini juga sama ya, di titik 4 ini. Ini adalah dot gitu ya, dia adalah ke ke atas gitu ya. Kenapa dia ke atas sebelah kiri, itu karena dia itu tadi, dia berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, kalau misalkan kita gambarin ya, ada titik P gitu ya di tengah-tengah bujur sangkar sini, berarti untuk yang titik 1 ini ya, itu dia kan mengarahnya ke bawah ya, bawah sebelah kiri gitu ya. Makanya dia di sini ya untuk B1. Kemudian untuk yang titik 2 gitu ya, dia kan kayak gini ya, dia juga sama ya, searah jarum jam gitu ya, tapi dia ke atas gitu. Nah, yang ke atas yang mana? Yang ini ke atas. Makanya kenapa B2-nya ada di sini. Kemudian untuk yang titik 3 juga sama seperti titik 1 ya, dia juga ke bawah ya, karena dia dot ya, berlawanan arah jarum jam, makanya kenapa B3-nya ada di sini ya, di belakangnya B1. Kemudian untuk yang B4 dia kan dot juga ya. Nah, dotnya ini dia mengarah ke atas juga sama seperti yang titik nomor 2 gitu ya. Makanya kenapa B4-nya ada di sebelah sini gitu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya. Nah, untuk yang gambar C itu ya, kalau kita lihat ada B2 yang nggak punya lawan ya. Dia nggak punya lawan arah. Kemudian apa dan B1 juga nggak punya lawan arah gitu ya. Jadi totalnya di sini ada 4 medan magnet gitu ya. Makanya kita anggap dia di sini untuk totalnya adalah 4B gitu. Karena di sini nggak ada yang saling meniadakan gitu ya. Gitu. Untuk B1
B1 dan B3 Sarah mereka. Kemudian untuk B2 sama B4 juga Sarah. Makanya kenapa total medan magnet di sini ada 4B. Itu untuk yang gambar C. Kemudian untuk gambar yang D gitu ya, kita perhatikan lagi ya satu-satu titik gitu ya. Kayak untuk titik yang pertama ya, itu adalah cross sama ya, dia adalah searah dengan jarum jam. Nah, searah jarum jam berarti dia mengarah kayak gini ya. Nah, kemudian yang titik kedua ya, itu adalah dot. Dot itu adalah berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, berlawanan artinya bentuknya kayak gini ya. Kemudian untuk yang titik tiga gitu, ini adalah titik tiga ya. Oke. Dia dot sama ya, dia berlawanan arah, jadi dia ke sebelah kiri ya. Kemudian untuk yang nomor 4, titik nomor 4 ini juga sama, dia dot, dia berarti dia ke sebelah di oke. Jadi setting ya di sini titiknya gitu Mas, kayak sebelumnya gitu. Oke. Kalau titik 1 ya, yang cross itu ya, dia menuju ke head. Makanya biasanya di sini. Kemudian kalau untuk yang B2 ya, dia juga mengarah ke bawah, tapi dia ke sebelah kanan ya. Makanya B2-nya ada di sini. Kemudian kalau untuk yang titik nomor 3 ya, dia juga sama ya, mengarah ke sebelah kiri bawah ya. Makanya kenapa di sini adalah B3-nya ya. Untuk B1, ini untuk B2, B3-nya. Kemudian untuk yang titik keempat ini ya, dia juga sama ya, dia dot berlawanan arah, dia menuju ke atas gitu ya. Makanya B4-nya ada di sini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya di gambar D ini ya, berarti yang saling meniadakan itu adalah yang mana teman-teman saling meniadakan? Ada yang tahu? Mana yang saling meniadakan? 2B4, Bang. B4 dan B2, Bang. Oke, tadi yang jawab tadi siapa? Ada 2 orang, cewek dan cowok. Siapa yang cewek tadi? Yang cewek tadi siapa? Nggak ada nih suaranya. Yang cowok tadi siapa deh? Latif, Bang. Oke, pasti. Yang cewek nggak ada ya? Siapa tadi? Ada yang tahu? Latif, Bang. Latif, Bang. Apa? Latif, Bang. Oh, Latif. Latif. Latif ya. Iya, Bang. Oke. Yang cewek tadi ada yang tahu siapa? Ada yang tahu siapa? Yang cewek? Oke, ada yang bilang ya dia. Oke, benar ya. Jadi yang saling meniadakan di gambar D ini adalah B2 dan B4 karena mereka saling berlawanan arah. Makanya kenapa di sini total medan magnetnya itu adalah 2B gitu ya. Itu adalah B1 dan B3 gitu. Itu untuk soal yang nomor 2. Dan kalau misalkan kita urutkan gitu ya, karena kan dia minta tadi itu adalah ini ya, di apa, diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil gitu ya. Yang paling besar kan C ya, berarti dia C gitu ya. Kemudian D ya, kemudian A sama dengan B itu sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan diminta untuk urutkan ini urutannya ya. C, kemudian apa, tanda lebih, ini lebih. Jadi maksudnya kan kalau misalkan kita ngebaca ini adalah dari tengah sini ya. D lebih kecil daripada C dan D lebih apa, lebih besar daripada A dan A sama dengan B. A dan B itu adalah sama dengan 0 gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Gitu. Untuk soal yang nomor 2 ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah? Ada yang ingin ditanyakan atau bisa kita lanjutkan? Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Ya untuk soal nomor 3. Kemudian kita next ya soal yang maaf, soal nomor 2 tadi, ini soal nomor 3. Nah, di sini kalian diminta untuk mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hukum ampere gitu ya.
Jadi di sini terdapat dua kawat lurus yang memiliki panjang tak hingga yang dialiri arus atau I gitu ya dengan arah berlawanan seperti ditunjukkan pada gambar. Dengan menggunakan hukum ampere, tentukan medan magnet di titik O ya yang berada di pusat koordinat. Oke, jadi ini ya gambarnya. Ini ada kawat 1, ini ada kawat 2. Biasanya soal kayak gini dia keluar sih di UAS ataupun di kuis gitu ya. Jadi tolong diperhatikan ya untuk yang gambar-gambar seperti ini. Ya, karena rawan banget keluar. Paling angkanya doang diubah. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat ya bahwasanya terdapat kawat 1 dan kawat 2 gitu ya. Kemudian yang ditanyakan tadi apa coba? Dengan menggunakan hukum ampere, tentukan medan magnet di titik O yang berada di pusat koordinat. Oke, jadi titik O itu di sini ya. Dia minta kita tahu gitu ya. Apa sih medan magnet yang ada di titik O ini gitu. Oke. Kemudian untuk solusinya, karena besar arus yang mengalir pada kawat 1 dan 2 itu sama dan jaraknya juga sama gitu ya, yaitu apa? Di dari titik sini ya. Ini juga titik D ya. Nah, maka besar medan magnetnya juga pastinya sama gitu ya. Nah, mencari medan magnet akibat satu kawat apaan? Oke, kita menggunakan hukum ampere ya. Nah, jadi di sini ya untuk persamaan hukum ampernya ya. Ampere itu adalah ini ya, integral tertutup dari BdS ya sama dengan mu 0 I gitu ya. Kemudian untuk DS-nya itu adalah keliling dari lingkaran ya. Ini ada sejelasnya di samping sebelah sini ada penjelasannya. Kelihatan terbaca ya di sini ya. DS itu adalah keliling lingkaran ya. Makanya kan keliling lingkaran itu adalah 2πr gitu ya. Maka di sini kita ubah B dikali 2πr gitu ya. Kemudian mu 0 kali I gitu. Nah, karena kita mencari besar dari medan magnet atau B gitu ya, maka ya udah deh 2pi-nya itu adalah kita ubah gitu ya. Nah, kenapa di sini 2πr kemudian sendiri jadi 2πd gitu ya? Karena D gitu ya, itu sama dengan R gitu. Makanya diubahlah dia jadi 2πd. Gitu. Kemudian besar medan magnet atau satu kawat. So ya, kemudian karena ada dua kawat ya, jadi kita anggap ya medan magnet di titik kawat 1 gitu ya, dan medan magnet di kawat 2 itu sama gitu ya, makanya B01 atau medan magnet di di kawat 1 gitu ya, sama dengan medan magnet yang di kawat 2 gitu ya. Dan nilainya adalah mu 0 I dibagi 2 pi D gitu ya, dapatnya dari sini tadi ya. Kemudian kita tentuin arah dari medan magnet di titik O ya. Nah, kita gunakan aturan tangan kanan ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan ya gambarnya sebentar. Untuk yang ini dia kan adalah dot ya, yang ini ya, sumbu Y. Kemudian kalau misalkan yang D ini dia adalah cross gitu. Nah, kalau misalkan di sini dot, di sini cross ya, berdasarkan aturan tangan kanan tadi ya. Nah, kalau misalkan dia dot itu dia berlawanan ya, makanya ini ya, bisa teman-teman lihat ya, garisnya kayak gini ya. Garis putus-putus yang warna biru ini. Apakah terlihat jelas? Jelas ya, yang saling keren ini ya. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian untuk yang di sumbu X, dia adalah ini ya, searah dengan jarum jam gitu ya, karena dia kan cross gitu. Kemudian kita tinjau gitu ya, untuk yang medan magnet di titik O-nya, di titik sini ya. Nah, untuk ini ya, gambar ini gitu ya. Kawat satu itu dot, kawat 2 itu adalah cross, sudah dijelasin. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, maka kita dapat ya bahwa besarnya medan magnet ya, B2 ditambah B1 gitu ya. Nah, kan tadi kalau misalkan kita pakai sumbu ini ya, kartesius ini ya, untuk yang X ini kan adalah nilainya adalah I gitu ya. Kemudian untuk yang Y ini adalah J gitu ya. Kan kalau vektor itu adalah X itu adalah maaf, I gitu ya. Kemudian untuk Y itu adalah J, kemudian untuk Z itu adalah K gitu ya kalau di vektor. Makanya kenapa di sini kita pakai ya untuk
satuan vektornya gitu ya. Yang di B2 gitu ya, kawat 2 gitu ya, dia adalah X, Y, Z, I, J. Kawat 2 itu adalah DJ ya. Bentar, ID harusnya. Iya, tapi sama aja sih sebenarnya penulisannya ya, antara J sama I gitu ya. Kemudian untuk yang kawat 1 karena dia di sumbu Y ya, makanya dia adalah J dia ya, gitu. Kemudian berarti ini kebalik dong. Ini harusnya iya, karena kan ini kawat 2. Kemudian ini adalah J. 1. Maaf. Bentar. Kawat 2 kan B ya? Iya dia, iya benar. Kalau kawat 1 dia ini Y. Iya benar. C benar ya. Ya, jadi untuk besarnya medan magnet ya di titik O gitu ya. Itu adalah ini ya, mu 0 dikali I dibagi dengan 2 pi D ya. Untuk arah vektornya itu adalah J sama I atau I sama J sama aja sih sebenarnya. Gitu ya. Karena yang satunya sumbu X, satunya sumbu Y gitu. Kemudian untuk mencari besar sudut ya, karena kan kita tahu ya, dia kan bentuknya kayak gini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita cari sudutnya, dia arahnya kayak gini ya. Nah, karena besar sudutnya itu adalah tan theta gitu ya. Tan theta itu kan kita tahu ya, itu adalah depan dibagi sama samping ya. Untuk depannya sendiri kan dia adalah B2 kan. B2, B. Oh, ini kita anggap sebagai B2 ya. B2 itu di ini sumbu Y, sumbu IJ. Oh iya benar, berarti ini udah benar ya tadi ini loh C ya. B2. Oh ini yang ini. Nah, berarti saya nggak memperhatikan ini. Ini ya, kita bisa perhatikan dari gambar ini ya. Ternyata ini kita anggap sebagai B2-nya ya. B titik O. Yang kedua itu adalah J, karena di sumbu Y ya. Kemudian ini adalah yang titik satunya ya. Makanya dia I ya. Karena X dia. Gitu. Kalau misalkan kita perhatikan dari kawatnya gitu ya. Kawat 1 ini kawat 2 gitu. Tapi kalau misalkan kita gunakan aturan ya kan X dulu sih. Makanya kenapa ini kita anggap sebagai medan 1 ya. B1 ini adalah medan 2 atau B2 gitu. Ya berarti ini udah benar ya. Oke, kemudian sudut yang dihasilkan gitu ya. Itu adalah ini dari tan theta tadi ya. Itu adalah depan dibagi sama samping ya. Depannya adalah B2 ya. Kemudian sampingnya itu adalah ini ya B1 ya. Nah, makanya kenapa untuk nilai sudutnya itu adalah tan gitu ya. Per negatif 1, B2 dibagi B1 gitu ya. Nah, ini kan karena sama aja ya nilai dari medan magnet B2 baik B1 itu kan sama aja ya nilainya gitu. Makanya nilainya adalah 1 ya. Tan pangkat negatif 1, 1 gitu ya. Nanti kita dapat nilai tetanya itu adalah 45 derajat untuk sudutnya gitu. Gitu. Jadi kita udah dapat tuh untuk sudutnya. Dan untuk besar medan magnetnya juga kita udah dapat. Jadi untuk pertanyaan yang nomor apa? Nomor 3 ini udah diselesaikan ya. Kita dapat medan magnetnya. Oh, yang berada di pusat koordinat ya. Jadi kita udah dapat ya medan magnetnya adalah ini ya. Di titik O gitu. Dengan sudut ini tadi ya 45 derajat. Oke, untuk soal nomor 3 ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita next ke soal berikutnya? Ada? Oke, mungkin belum ada ya. Kita next ke soal nomor 4 ya. Oke, jadi soal nomor 4 ini adalah kalian diharapkan gitu ya, mampu menghitung gaya di antara dua arus paralel gitu ya. Kemudian di sini perhatikan gambar berikut, dua buah kawat berarus saling berdekatan. Dua kawat tersebut identik. Kawat 1 dialiri arus I1 ya, dan kawat 2 dialiri arus atau I2 gitu ya. Bila diketahui panjang kawat 1 itu adalah sama dengan 2 meter gitu ya. Kemudian kan kita tahu ya bahwasannya I1 itu sama dengan I2 gitu ya, karena panjangnya sama ya. Nah, itu besar arusnya adalah 8 ampere dan jarak antara dua kawat itu adalah 3D ya. Maaf, 3M. Jadi jaraknya adalah D gitu ya.
Kemudian hitunglah gaya yang dirasakan kawat 1 oleh kawat 2 gitu ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya, diketahui gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ditulis ya kalau misalkan teman-teman ada tugas ya. Itu diketahui ini karena penting ya. Itu udah bisa dapat poin 5 gitu ya. Nambah nilai teman-teman di nilai tugas gitu ya. Setelah ditulis diketahui, kita bisa tulis ditanyanya apa gitu ya. Gambarnya juga perlu digambar ya kalau misalkan ada tugas gitu, karena ketika teman-teman menggambar itu juga mendapatkan nilainya ya. Kemudian yang ditanya adalah F ya atau gaya gitu ya, yang dirasakan oleh kawat 1 oleh kawat kawat 2 gitu ya. Kemudian kita pakai ini ya, rumus ini ya. Misal kita tinjau kawat atas dulu, kita tahu bahwa besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat atas itu dipengaruhi oleh medan magnet yang dihasilkan kawat bawah gitu. Nah, untuk gaya Lorentz ya, ini ya, kita pakai persamaan ini. F sama dengan I dikali L dikali B gitu ya. Nah, kita coba untuk yang ini dulu ya, kawat 1 dulu ya. Kita dibacanya adalah IL cross B gitu ya, karena X gitu ya. Makanya dibaca cross gitu. Kemudian besarnya medan magnet pada kawat panjang berarus, itu adalah ini ya nilainya, atau rumusnya gitu ya. Mencari nilai medan magnet gitu ya, besarnya medan magnet. Mu 0 dikali I dibagi 2 pi A gitu ya. Kemudian, untuk medan magnet oleh kawat 2 yang dirasakan oleh kawat 1 ya, yang terletak sejauh D dari kawat 2 itu adalah ini ya, B2-nya. Ini sebenarnya tinggal kita ubah aja sih. Ini pun I doang ya. Kan ini besarnya medan magnet pada kawat panjang berarus. Nah, karena kita cari yang di kawat 2, makanya di sini adalah I2 ya. Kemudian 2 pi D gitu ya. D ini adalah jaraknya tadi ya. Gitu, dari jarak 1 ke jarak 2. Itu adalah 3 ya tadi nilainya ya. Kemudian kita bisa masukin persamaan ya. Masukkan ke persamaan 2 ya. Kita nanti dapat ya. Untuk persamaannya adalah ini ya. Arus 1 ya, atau I1 dikali L dikali mu 0 dikali arus 2 dibagi 2 pi D gitu ya. Kemudian nanti secara tidak langsung persamaannya akan jadi seperti ini ya. Kemudian nanti kita masukin aja nilainya ya untuk masing-masing nilai yang sudah diketahui ya. Kan kalau misalkan nilai mu 0 kan itu udah ketetapan ya, permitivitas vakum ya. Bentar. Iya benar. Untuk yang mu 0-nya udah ketetapan ya, itu adalah 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla meter per ampere ya. Kemudian untuk nilai arus 1 dan nilai arus 2 juga sama, itu adalah 8 ampere tadi ya. Bentar, benar kan? Oh iya benar, 8 ampere ya. Kemudian untuk di bawahnya 2pi, tinggal ditulis saja 2pi, kemudian D-nya kan tadi jarak ya, jaraknya ini ya, 3 kali 10 pangkat negatif 3 meter ya. Kemudian panjangnya adalah tadi 2 meter ya. Ini enggak sih 2 meter? Ya benar ya. Kemudian nanti kita dapatlah hasilnya ini ya. 8,5 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Gitu. Ini untuk soal yang nomor 4. Soal nomor 4 apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah sih soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ini gitu ya. Dia lebih sederhana gitu ya soalnya. Kemudian rumusnya juga sederhana, kemudian untuk substitusinya juga enak gitu ya. Tinggal dimasuk-masukin aja, nanti dapat nilainya. Gitu. Oke, nggak ada ya yang ingin bertanya ya? Kita next ya ke soal yang nomor 5. Oke, ini ya, jadi yang saya sampaikan di pembukaan tadi ya, terkait solenoid gitu ya. Oke, jadi di sini harapannya ya, mampu menghitung medan magnet pada solenoide gitu ya. Sebuah solenoid gitu ya, mempunyai panjang itu 1,23 m dengan diameter 3,55 cm. Arus yang mengalir dalam solenoid itu adalah 5,57 ampere ya. Bila solenoid terdiri dari 1000 lilitan gitu ya, berapakah medan magnet B di dalam solenoid? Jadi solenoid ini adalah ini ya, kumparan yang memiliki panjang gitu ya, lilitan gitu ya, kawat yang memiliki panjang gitu ya. Nah, kalau dia tadi kan saya sampaikan ya di pembukaan tadi ya, kalau misalkan dia dilekukan gitu ya, atau jadi melingkar seperti ini namanya toroide. Oke, untuk pembukaan tentang solenoid gitu ya. Oke, jadi kita bisa langsung jawab aja ya. Ini untuk gambar solenoidnya ya, kumparan ya, yang memiliki
panjang, kemudian jaraknya atau D-nya itu 3,5 cm, jaraknya ini ya. Ini diketahuinya ini sudah ditulis ya. Kemudian ya, besar medan magnet dalam solenoida. Nah, kita pakai rumus ini ya. Untuk rumus solenoid ini sudah diturunkan juga ya di kelas ya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai samaan ini ya. B sama dengan mu0 dikali I dikali dengan N. N-nya itu adalah rapat lilitannya. Nah, untuk rapat lilitannya itu adalah N dibagi sama L gitu ya. Jumlah lilitan dibagi sama panjang gitu. Nah, ini kan untuk mu0 kan sama ya, suatu ketetapan ya nilainya. Kemudian untuk arusnya juga udah diketahui adalah 5,57 ampere. Kemudian jumlah lilitan ya atau N besarnya gitu ya adalah 1000 lilitan. Kemudian untuk panjangnya itu adalah 1,23 meter gitu ya. Ini 1,23 meter. Nah, jadi teman-teman bisa langsung dapat tuh nilainya adalah 56,8 dikali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Gitu. Ini untuk rumus ini ya, solenoid. Gitu. Nomor 5, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Atau cukup? Oke, ini saya rasa sangat mudah ya soal nomor 5 ini ya. Semoga aja nanti ketika entah itu kuis lagi gitu ya atau UAS soal yang seperti ini keluar gitu ya, yang dibedakan hanya angkanya saja gitu. Karena di tahun kami dan tahun sebelumnya juga ada gitu ya, gambar-gambar kawat gini gitu. Jadi harusnya teman-teman gak bingung lagi ketika nanti menghadapi ujian yang soalnya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ini soal terakhir ya. Kayak untuk soal soal yang nomor 6 ini harapannya gitu ya. Teman-teman itu mampu menghitung medan magnet pada toroida gitu ya. Toroida itu adalah si solenoid yang dibengkokkan gitu ya. Jadi bentuknya lingkaran seperti ini. Gitu. Sebuah toroida terdiri dari 850 lilitan. Toroida tersebut membawa arus sebesar 10 ampere. Bila radius dalam toroida atau R1-nya adalah sama dengan 25 cm, dan radius luar toroida atau R2 itu adalah 27 cm gitu ya. Ini ya R2. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Sini R1-nya ya. Ini R2-nya ya. Tuh, kemudian yang ditanyakan ada 3 ya di sini. Ini adalah yang pertama, tentukan medan magnet pada radius R 26 cm. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada nilai medan magnet di daerah yang mendekati radius luar toroida? Kemudian yang ketiga, berapa nilai medan magnet di daerah R sama dengan 40 cm? Oke, berikutnya adalah sini kita kerjakan ya dengan prinsip hukum ampere. Bentar, tulisan ampere nggak gini. Ampere ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita bisa gambar. Bentar ya. Ini untuk rumusnya ya. Integral tertutup dari BDS sama dengan mu0 I enclose ya. Kemudian semua daerah di bawah jari-jari dalam dan di atas jari-jari luar. B sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalkan jari-jari di dalam gitu ya, atau di sini ya, yang sebentar. Ini yang di checklist ini ya. Ini dia nggak ada medan magnet. Gitu. Kemudian di luar sini juga nggak ada dia medan magnet. Kenapa seperti itu? Karena di daerah tersebut itu tidak ada arusnya gitu. Karena yang ada arus itu hanya diliti oleh kawat. Nah, maka arusnya itu hanya ada di dalam sini saja. Gitu. Makanya di sini dijelasin ya, bahwasanya untuk jari-jari dalam dan juga jari-jari yang di atas ya atau luar sini ya, itu dia nggak ada yang namanya medan magnet. Gitu. Alasannya ini ya, udah ditambahin saya di sini ya keterangannya. Kemudian kita tulis dulu ya untuk yang diketahui ya. N-nya 850 lilitan, kemudian arusnya ya, itu adalah 10 ampere, kemudian jari-jari 1 ya, ini R1 ya,
tadi adalah 25 sentimeter, kemudian R2 adalah 27 sentimeter gitu ya. Kemudian yang pertama adalah mencari medan magnet B pada radius 26 sentimeter. Radius ini berarti adalah daerah pada bagian toroida antara radius dalam dan luar. Nah, kan kalau misalkan kita perhatikan ya, R1-nya adalah 25 derajat ya. Maaf, 25 sentimeter. Satu ini kan 25 sentimeter ya. Kemudian untuk yang R2 27 sentimeter gitu ya. Sedangkan yang A ini dia mintanya yang di 26 sentimeter. Berarti dia ada di tengah-tengahnya dong. Di sini ya. Lingkaran ini. Ini yang udah digambar warna merah ini. Makanya kenapa kita bisa langsung pakai aja ya rumus dari medan magnet untuk toroida ya. B sama dengan mu 0 dikali N dikali E dibagi 2 pi R. Untuk mu 0 nilainya udah ketetapan ya. 4 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla meter per ampere. Kemudian untuk N atau jumlah lilitannya adalah ini ya 850. Kemudian untuk nilai arus ya itu adalah 10 ampere. Kemudian untuk 2pi juga sama ya, 2pi ya. Kemudian R-nya adalah di 26 gitu ya, 26 cm atau kita ubah ke meter adalah 0,26 meter. Bentar, cm ke meter. Oke, lanjut ya. Nanti kita dapatlah nilainya adalah 0,0065 Tesla atau 6,5 mili Tesla. Ini untuk jawaban yang A. Kemudian untuk jawaban yang B ya, dari persamaan di atas ya, dapat dilihat bahwa nilai B berbanding terbalik dengan R. Jadi semakin besar nilai R gitu ya, maka nilai B itu akan semakin berkurang. Kemudian untuk yang C ya, nilai medan magnet di daerah dalam dan luar toroida itu sama dengan 0. Tadi udah dijelasin ya di awal tadi ya. Nah, karena berdasarkan hukum ampere, arus yang terlingkupi selubung ampere I enclosed itu ya, sama dengan 0 ya, sama kayak gini ya. Maka nilai B juga sama dengan 0. Ini sih jawabannya yang C tadi. Semua daerah di bawah jari-jari dalam dan di atas jari-jari luar, B-nya sama dengan 0. Karena apa ini ya alasannya ya? Karena di daerah tersebut tidak ada arusnya. Karena yang ada arus itu hanya yang dililiti oleh kawat. Itu. Ini untuk soal nomor 6 ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal nomor 6? Oke, saya rasa bisa di screenshot ya. 1, 2, 3. Ini juga ya. 1, 2, 3. Oh ya, sembari saya menjelaskan tadi, apakah ada yang ngambil screenshot teman-teman? Apa maksudnya? Yang terlihat ada tanggal, kemudian jam. Apakah ada?